Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya kalian? Sehat ya? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bahasa Indonesia, yaitu bab pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kalian sudah siap? Bagus, kita lanjutkan ya. Perkembangbiakan atau memperbanyak diri pada tanaman itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Lalu apa perbedaan secara alami dan secara buatan ya? Kalau secara alami, tumbuhan berkembang biak tanpa bantuan manusia. Contohnya, menggunakan biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu dengan cangkok. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tanaman berkembang biak dengan biji. Sebagian besar tanaman berkembang biak dengan biji. Tanaman dewasa menghasilkan bunga atau buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah rambutan, mangga, dan semangka. Perhatikan bagian biji di bawah ini. Nah, kalian bisa melihat mana yang disebut dengan embrio, kotiledon, dan selimut biji. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang dan cocor bebek. Siapa di antara kalian yang pernah melihat pohon pisang? Tunjuk jari. Ya, kalian melihat bahwa di sebelah pohon pisang induk itu biasanya ada pohon pisang kecil-kecil kan? Nah, itulah yang disebut dengan tunas. Kalian paham sampai di sini? Bagus, kita lanjutkan ke berikutnya. Tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Berkembang biak dengan menggunakan umbi dapat dibagi menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama, umbi batang. Contohnya yaitu ketela pohon. Yang kedua, yaitu menggunakan umbi lapis. Contohnya bawang merah dan bunga bakung. Yang ketiga, yaitu umbi akar. Contohnya wortel dan singkong. Nah, yang terakhir, berkembang biak dengan spora. Tanaman yang berkembang biak dengan spora, contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Kalian perhatikan gambar di samping. Siapa yang pernah melihat tanaman tersebut? Nah, coba kalau kalian perhatikan, di balik daun tanaman tersebut itu ada bintik-bintik kecil berwarna hitam menyerupai biji. Nah, itulah yang disebut dengan spora. Spora dapat diterbangkan oleh angin atau jatuh ke bawah tumbuhan. Kemudian, spora itu nantinya akan membentuk tanaman baru. Nah,
Itu tadi adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Beberapa tanaman selain bisa berkembang biak secara alami, dapat juga dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan loh. Keuntungan dengan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat. Namun, mencangkok juga ada kekurangannya, yaitu hasil cangkokan lebih mudah roboh. Perhatikan gambar tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam mencangkok tanaman. Kalian bisa lihat video di YouTube bagaimana cara mencangkok atau proses mencangkok tanaman. Nah, anak-anak, sampai di sini paham ya? Bagus. Sekian materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.